Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang komunikasi lintas budaya. Baik, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Imade Wirawan Saputra, absen 8. Yang kedua, Imade Widiantara, absen 9. Dan yang terakhir, Pinengah Arif Rizky Setiawan, absen 10. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Nita Anggraini, SDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahasiswati Makassar. Baik, materi pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini yaitu yang pertama, komunikasi lintas budaya. Yang kedua, pentingnya komunikasi lintas budaya. Yang ketiga, memahami budaya dan perbedaan budaya. Yang keempat, mengenali perbedaan budaya. Yang kelima, menghadapi hambatan komunikasi lintas budaya. Dan yang terakhir, menghadapi reaksi etnosentris. Baik, materi yang pertama yaitu komunikasi lintas budaya. Adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu wilayah atau negara. Pengertian lintas budaya dalam hal ini bukanlah semata-mata budaya asing atau internasional, tetapi budaya yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah wilayah suatu negara. Sebagaimana diketahui, setiap daerah yang ada di Indonesia ini memiliki kekhasan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya, seperti bagaimana seseorang berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana mereka menghargai orang lain, bagaimana mereka memanfaatkan waktu yang ada, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka meyakini atau mempercayai sesuatu yang sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka, bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka memperlakukan suatu produk. Itu pula pelaku bisnis. Apabila pelaku bisnis akan melakukan ekspansi bisnisnya ke daerah lain atau negara lain, pemahaman budaya di suatu daerah atau negara tersebut menjadi sangat penting. Artinya, termasuk bagaimana memahami produk-produk musiman di suatu negara agar tidak terjadi kesalahan fatal yang mengakibatkan kegagalan bisnis. Baik, materi yang kedua yaitu pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi global akan meningkatkan kebutuhan untuk berkomunikasi dengan budaya asing, baik berada di negara sendiri maupun di negara asing. Tetap akan ada kemungkinan untuk berkomunikasi dengan seseorang dengan berbagai latar belakang budaya dan bahasa. Interaksi lintas budaya terjadi dalam komunikasi internal maupun eksternal perusahaan. Dalam komunikasi internal akan terjadi interaksi antar pekerja yang berasal dari berbagai bangsa dan suku bangsa. Sementara dalam komunikasi eksternal, perusahaan akan dihadapkan dengan pelanggan, sponsor, investor, dan pesaing dari berbagai negara. Untuk mempermudah komunikasi, pekerja tidak hanya dituntut mampu menggunakan bahasa yang berlaku secara internasional, tapi juga meningkatkan pemahaman terhadap budaya asing. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Budaya dimiliki oleh seluruh manusia, hanya saja terhadap persamaan dan perbedaan dalam aspek-aspek tertentu. Setiap manusia menganut budayanya sendiri-sendiri. Budaya mengaruhi seseorang sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan perlakuan setelah meninggal dunia pun dipengaruhi oleh budaya. Komunikasi lintas budaya terjadi dalam berbagai situasi yang berkisar dari interaksi antara orang-orang yang budayanya berbeda, secara ekstrem hingga dalam interaksi antara orang yang budayanya sama tapi subbudayanya atau sekelompoknya budayanya berbeda. Bersamanya, perbedaan antara budaya yang satu dengan yang lain tergantung pada tingkat keunikan masing-masing, mengakui dan akomodir.
mengomunikasikan perbedaan budaya tanpa mengajarkan orang dari budaya manapun untuk meninggalkan identitas diri, merupakan langkah-langkah penting arah komunikasi lintas budaya yang efektif. Perbedaan komunikasi lintas budaya. Perbedaan tersebut dapat dipilih dari nilai-nilai sosial, orang status budaya, adat, pembuat keputusan, konsep mengenai waktu, konsep ruang pribadi, konteks budaya, bahasa tubuh, tingkah laku sosial dan sopan santun, tingkah laku legal dan etis, budaya perusahaan. Di hambatan komunikasi lintas budaya. Faktor-faktor yang menghambat komunikasi lintas budaya antara lain fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa, nonverbal, dan komposisi. Menghadapi reaksi etnosentris. 1. Menerapkan asas kesamaan. Tidak ada budaya inferior dan superior. Selain itu, tidak ada budaya yang salah dan tidak ada budaya yang benar. Pelaku komunikasi harus menghargai budaya pihak lain dan menerapkan budaya sendiri untuk kelompok sendiri. 2. Menerapkan kaidah emas. Kaidah emas adalah memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukannya. Cara ini mudah dilakukan karena tidak perlu dilakukan pemahaman terhadap nilai-nilai yang dianut orang lain. 3. Menerapkan kaidah timah. Kaidah timah adalah memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Cara ini relatif lebih sulit dari kaidah emas karena harus memahami nilai yang dianut. Kesimpulan, dengan melihat perkembangan atau tren yang ada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya sangat penting, artinya bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara mereka. Bagaimanapun diperlakukan suatu pemahaman bersama antara dua orang atau lebih dalam melakukan komunikasi lintas budaya, baik melalui tulisan maupun lisan. Makin banyak pola kerja sama maupun kesempatan ekonomi di berbagai kawasan. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kami yang kurang jelas, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.